Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Maulidi dengan NIM 1706729. Saya dari Prodi Sistem Informasi dari UPB JJ Jakarta. Di sini saya akan menerangkan praktikum tugas 2 yaitu basis data. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Baik, untuk tugas yang kedua yaitu tugas basic data. Di sini saya akan menjelaskan untuk langkah-langkahnya. Di sini tugas 2 berdasarkan entity relation diagram di atas, silakan Anda membuat ke dalam basis data MySQL MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter, daftar admin dokter, dan rincian atribut yang sesuai. Untuk panduannya, lakukan setiap tahap praktikum dengan mengacu pada panduan praktek yang tersedia dalam e-learning BMP Basic Data. Untuk tahap-tahapnya, untuk tahap pembuatan database pada MySQL-nya, di sini saya akan membuat database rumah sakit. Yang kedua, membuat tabel dokter, pasien administrator, pasien dokter, dokter, dan dokter admin. Untuk ketiga, mengatur for region key untuk table pasien dokter, dan daftar. Yang keempat, membuat desain database dan relasi antar table, melakukan transaksi data manipulasi language DML. Yang kelima, melakukan transaksi pada manipulasi language DML untuk insert, update, dan delete. Baik, untuk yang pertama kita membuat database rumah sakit. Sebelum kita masuk ke MyAdmin, kita nyalakan dulu untuk Apache dan MySQL-nya. Ini sudah selesai, kita langsung masuk ke MyAdmin. Baik, ini adalah salah satu tampilan dari PHP MyAdmin. Di sini untuk membuat database tabel rumah sakit, di sini saya akan klik new. Rumah sakit, lalu klik create. Nah, di sini ada tampilan tabel nama. Di sini saya akan beri nama dokter. Untuk kolomnya yaitu 7. Saya akan klik create. Nah, lanjut. Di sini saya akan kasih nama ID dokter. Untuk panjangnya di sini saya akan kasih 3. Lalu untuk di sini ini null indexnya ini saya kasih primary. Lalu saya akan checklist. Lanjut ya. Ini saya kasih nama dokter. Di sini untuk tipenya varchar 30. Lalu alamat dokter. Di sini sama ya untuk tipenya. Di sini saya akan kasih 100. Lalu tanggal lahir. Untuk tanggal lahirnya tipenya di sini date. Oke. Lanjut, nomor HP. Untuk tipenya di sini varchar. Di sini saya akan kasih 15. Lalu spesialis. Untuk spesialis di sini tipenya varchar 15. Lanjut ke waktu kerja. Di sini untuk tipenya sama. Di sini saya akan kasih tipe datanya 100. Oke, ini sudah selesai. Lanjut klik save. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Setelah ini saya akan buat pasien administrator, pasien dokter, daftar dokter admin. Kita lakukan yang sama ya. Di sini saya klik new. Di sini saya percepat saja ya.
Baik, sudah selesai. Ini adalah tampilan ketika kita udah memasukkan administrator, daftar dokter, admin pasien dan pasien dokter. Baik, sudah selesai. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu mengatur forward key untuk tabel pasien dokter, dokter admin dan daftar. Oke, untuk selanjutnya di sini ya. Di sini kita masuk ke admin dokter, ke dokter admin di sini. Kita masuk ke struktur. Nah, di sini untuk ID dokternya kita indeks ya. More, lalu indeks, lalu klik OK. Sudah selesai. Lanjut kita ke daftar. Di sini untuk yang daftar ini kita masuk ke ID admin, kita indeks, lalu ID pasien, kita indeks, lalu kita masuk ke pasien dokter, ID pasien, kita more, lalu indeks, oke. Setelah ini ID dokter, oke, sudah ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu membuat desain database dan relasi antar table. Kita masuk ke My Admin. Di sini saya sudah membuat tabelnya ya, ada tampilan relasi antar table, di mana pasien dan pasien dokter ini, satu pasien bisa diperiksa oleh dokter, satu dokter bisa memeriksa banyak pasien. Di sini untuk pasien dokter sebagai tabel penyimpanan waktu pemeriksaan dan resep. Lanjut masuk ke pasien dan daftar, di mana setiap entry pendaftaran mengaitkan pasien dengan admin melakukan pendaftaran. Ini ya. Jadi setiap pasien ini harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Lanjut masuk ke dokter dan dokter admin. Di sini bisa digunakan untuk mengetahui admin bertanggung jawab kepada dokter. Admin ini bertanggung jawab kepada dokter. Oke, untuk yang ini daftar dan administrator ini saling berhubungan ya, karena ketika kita mendaftar kita akan terhubung ke administrator. Oke, lanjut kita masuk ke tahap yang kelima. Di sini untuk tahap yang kelima ini melakukan transaksi data manipulasi untuk insert, update, dan delete. Kita melakukan transaksi data insert. Kita untuk melakukan insert data melalui tabel pasien, lalu insert. Di sini sudah ada tampilan insertnya ya, ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis pasien, penyakit, dan nomor telepon. Di sini saya akan masukkan nama pasiennya, itu ini sudah ada ya, Santi Maulidi. Untuk alamatnya Tangerang. Untuk jenis kelaminnya perempuan. Untuk penyakitnya di sini batuk. Untuk nomor HP-nya di sini saya sudah tulis. Sudah selesai. Lalu saya akan klik go. Oke. Di sini ya datanya sudah masuk. Di sini sesuai. Di sini ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit. Di sini untuk nama pasien Santi Maulidi, alamat di Tangerang, jenis kelamin perempuan, untuk penyakitnya batuk, dan ini nomor teleponnya. Oke, di sini sudah terlihat ya. Di sini adalah salah satu tampilan insertnya. Di sini ada ID pasiennya 1, nama pasiennya Santi, alamat Tangerang, jenis kelamin perempuan, penyakit batuk, dan nomor HP. Lanjut kita coba tambahkan lagi ya untuk contoh insertnya. Di sini saya akan masukkan namanya Septian. Untuk alamatnya Bekasi, jenis kelaminnya laki-laki, untuk penyakitnya batuk, untuk nomor teleponnya, lalu kita klik go. Oke, sudah muncul. Setelah ini saya akan lihat hasilnya. Nah, untuk hasilnya sudah terlihat ya. Di sini ada 2 nama pasien,
Lanjut, kita masuk ke delete. Kita masuk ke pendeletan. Untuk menghapusnya gampang ya, kita klik di sini saja. Baik, sudah selesai contoh praktikum dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.